Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Wahyu. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas soal TBI di buku Seri Sukses Premium Editions dengan kode soal PEP 8 1920. Untuk kalian yang belum selesai menjawab, silahkan dijawab dulu soalnya di pause video ini. Dan untuk kalian yang sudah selesai, kita lanjut ke pembahasan. Oke, nomor 1. We need bla 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 a couple of days to fix this problem. Di sini kata kuncinya adalah couple of days. Dan yang jawabannya adalah ya another. Another dapat diikuti oleh expression of time yaitu a couple of days. Kenapa yang A benar dan yang lain salah? Karena other ini untuk kata benda jamak, sedangkan a couple itu masuk ke kata benda tunggal. Nah, dan di other ini untuk benda yang jelas, sedangkan days di sini belum jelas harinya, hari Senin atau hari Selasa atau hari yang lainnya. Kemudian yang D di others ini tidak boleh diikuti kata benda karena ada s di belakangnya. Makanya yang tepat jawabannya adalah A, another. Oke, lanjut ke nomor 2. Come and buy sale thing in the store. Oke, kata kuncinya di sini adalah come and buy. Nah, karena come and buy itu merujuk ke kata kerja jamak, maka subjeknya juga harus jamak, yaitu hundreds of women. Oke, kenapa A salah? Karena ada e-nya menunjuk dia tunggal. Kalau subjeknya tunggal, maka kata kerjanya harus ditambahkan s atau es menjadi comes atau buys. Kemudian di sini yang B kurang tepat karena tidak ada conjunction of. Kemudian yang C sama merujuk ke tunggal karena ada e-nya. Jadi yang tepat adalah D. Lanjut ke nomor 3. The king ordered a plate of hot spicy fried rice. Di sini kata kuncinya adalah ordered dan and. Nah, ini merujuk ke pembahasan elliptical sentence. Karena lihat dari jawabannya juga ada menggunakan so dan to. Nah, rumusnya jawabannya adalah B ya, the queen did to. Kenapa B? Karena sesuai dengan rumusnya. Subjek, auxiliary, dan to. Nah, auxiliary-nya menggunakan did karena ordered ini kata kerja kedua. Kalimatnya past tense. Dan yang menggunakan auxiliary itu salah karena ini kalimatnya past tense. Oke, lanjut ke nomor 4. Grandma is so happy when her son to her house. Di sini jawabannya adalah comes over. Kenapa? Ini masuk ke materi phrasal verb. Yang tepat adalah comes over artinya mampir. Nah, terjemahan yang tepat adalah nenek sangat senang ketika anaknya mampir ke rumahnya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, nomor 5. Bonnie with his mathematics teacher bla 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 the national mathematics competitions. Di sini kata kuncinya adalah Bonnie with his mathematics teacher. Nah, Bonnie ini sebagai subjek dan with mathematics teachers ini adalah positif karena diapit oleh koma. Ingat, fungsi positif itu untuk menjelaskan subjek. Nah, yang hilang di sini adalah kata kerjanya. Karena jawabannya juga merujuk semua ke kata kerja. Jadi, kata kerja yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah ya attend, karena Bonnie ini orang ketiga tunggal dan kalimatnya present tense, maka kata kerjanya ditambahkan s. Oke, lanjut ke nomor 6. The young chef is actually bla 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 then you see. Di sini kata kuncinya adalah then you see. Nah, ini masuk merujuk ke komparatif then ya, dan dilihat dari pilihan jawabannya ada smartest, smarter, smarter, and more smarter. Oke, jawabannya di sini adalah much smarter. Kenapa? Sesuai dengan rumusnya. Subjek yaitu the young chef, kemudian to be is, kemudian komparatif yaitu much smarter, kemudian diikuti than. Ini kata kuncinya menunjuk dia komparatif. Nah, smart ini memiliki satu suku kata yaitu smart, maka mendapat penambahan er, bukan more ya.
Nah, ini yang B ini dia borosan sudah menggunakan more, lagi menggunakan akhiran er. Kemudian menggunakan much ini untuk menekankan perbandingannya, much smarter, jauh lebih cerdas. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke, lanjut ke nomor 7. She is such bla 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 that everybody likes her. Oke, kata kuncinya di sini adalah such, di mana ada dua bentuk such, ada such a dan such. Ingat kalau such a diikuti adjektif dan kata benda tunggal. Nah, kalau such tanpa a diikuti adjektif dan kata benda jamak atau banyak. Jadi di sini jawabannya adalah ya C, a diligent student. Karena yang D ada S-nya ya, diligent students, berarti salah. Dan yang B salah. Karena di sini adalah si is, berarti pasti dia tunggal, makanya menggunakan a diligent student. Karena dirujuk ini adalah she kan, tunggal, dia adalah siswa yang sangat rajin, oleh karena itu banyak orang yang menyukai dia. Lanjut ke nomor nomor 8. Prisia goes to work early in the morning, bla bla bla, she is sick. Bila diperhatikan ini masuk ke materi conjunction karena dilihat dari pilihan jawabannya because, despite, because of, dan though. Ini pasti conjunction. Yang pertama kita harus perhatikan kalimatnya dulu. Apakah ini kalimatnya bertentangan atau sebab akibat? Di sini kalimatnya bertentangan ya. Prisa goes to work early in the morning, kemudian she is sick, padahal dia sakit. Jadi pasti ini bertentangan. Jadi pilihan A sama yang C salah karena because dan because of itu untuk kalimat sebab akibat, sedangkan di sini kalimatnya bertentangan. Jadi Prisa pergi ke tempat kerja pagi-pagi sekali padahal dia sakit. Nah, di sini meskipun yang berarti meskipun adalah B dan D. Nah, di sini yang salah adalah D, B, dan jawabannya adalah D. Kenapa? Karena B despite ini diikuti oleh noun phrase. Nah, sedangkan though atau although dia diikuti kata kerja atau kalimat subject verb. Di sini kalimat ya, ada subject she dan kata kerja is. Jadi ini termasuk ke kalimat atau bisa dikatakan kalimat nominal. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 9. Melly never eat candy, bla bla bla. Nah, di sini masuk ke materi question tag ya. Sudah dilihat dari ini ada koma, bla bla bla, tanda tanya. Kata kuncinya di sini adalah never. Nah, never ini kan menunjukkan kalimatnya negatif. Ingat kalau kalimatnya negatif, maka question tag-nya harus positif. Jadi di sini yang B dan yang B salah karena ini kan negatif, sedangkan harus positif. Jadi jawaban yang tepat adalah does she. Kenapa? Karena ini kalimatnya present, eats. Melly never eats a candy, ini kata kerja pertama, maka auxiliary-nya menggunakan does karena ya ini kalimatnya present. Kalau did itu untuk kalimat yang past tense. Lanjut ke nomor 10. As soon as the teacher comes into the room, the students bla bla bla. Di sini kata kuncinya adalah as soon as. Dan jawabannya adalah keep quiet. Kenapa? Ingat, as soon as itu dia menghubungkan dua kalimat di mana kedua kalimatnya itu harus imbang. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja pertama, maka kalimat kedua pun harus menggunakan kata kerja pertama. Di sini as soon as the teacher comes, ini kata kerja pertama. Kemudian the students, nah keep quiet, diam ya. Jadi jawabannya adalah A. Kalau yang B menggunakan will, jauh sekali. Kalimat pertamanya tidak menggunakan will, Kemudian yang C, keeps quiet, ini menggunakan S, salah karena di sini subjeknya the students, jamak. Karena subjeknya jamak, maka kata kerjanya juga harus jamak, tidak boleh menggunakan S atau ES. Kemudian yang B, ini lebih jauh lagi, has been.
Kalimat yang pertama itu present, sedangkan ini present perfect. Jadi sangat jauh sekali yang D. Jadi jawaban yang tepat adalah A, keep quiet. Lanjut ke nomor 11, error recognition. Oke, di sini yang salah adalah C, word. Kenapa? Di sana ada preposition of. Nah, of itu selalu diikuti gerund atau verb ing, working. Ya, jawabannya adalah working. Seharusnya all of the workers feel tired of working, bukan worker. Karena ada preposition of. Lanjut ke nomor 12. Di sini yang salah adalah B, being. Kenapa? Presence adalah salah satu kata kerja infinitif. Maka jawabannya itu adalah to diikuti kata kerja dasar yaitu to be. Jadi kalimat yang benar adalah in front of public, the lady pretends to be so happy. Nah, jadi being ini dirubah menjadi to be. Bukan being, karena presence itu diikuti to infinitive. Lanjut ke nomor 13. Di sini yang salah adalah D. Ini masuk ke materi dosaskom ya, dimana susunan katanya harus sesuai dengan determiner, opinion, size, age, shape, color, opinion, origin, maksudnya material, kemudian purpose ya, dosaskom. Jadi sini determinernya adalah E, opinionnya beautiful. Nah, size-nya adalah large, sedangkan di sini dia langsung white color ya. Harusnya large dulu. Nah, baru color white. Kemudian purpose atau participle-nya painted. Ya. Jadi yang tepat adalah a beautiful, large, white, painted house. Oke. Lanjut ke nomor 14. This is a second-hand smartphone, but it is still working well and in a good condition. Oke, yang salah di sini adalah second hand. Kenapa salah? Second hand menjelaskan kata benda smartphone, maka harus diberi hyphen atau strip sebagai penanda kata sifat. Jadi yang tepat adalah a second strip hand smartphone, ponsel tangan kedua atau bekas, HP bekasnya. Jadi yang tepat itu diberikan hyphen agar dia bisa sebagai penjelas satu kata sifat. Oke, lanjut ke nomor 15. My mother came back home from market bring me a many mangoes which taste sweetie. Oke, yang salah di sini adalah D. Kenapa? Karena ada kata kerja taste. Nah, kata kerja taste itu masuk ke kata kerja linking verb. Ingat, setiap kata kerja linking verb diikuti adjective, kata sifat, berarti bukan sweetie. Kalau sweetie itu keterangan cara, ada verb of manner. Jadi yang tepat adalah sweet. Oke, lanjut ke nomor 16, kita ke bacaan reading comprehension. What is the main idea of the passage? Oke, di sini kita diminta untuk mencari main idea-nya. Oke, jawabannya adalah A, definition of archaeology. Di mana kita dapat jawabannya? Ada di paragraf pertama, jelas di paragraf pertama dan di kalimat pertama. Archaeology is sort of history, not just a humble auxiliary discipline. Jadi, main idea-nya terletak pada paragraf pertama, biasanya juga dapat diketahui langsung di kalimat pertamanya ya. Jadi jelas sekali. Jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 18. The word day in line 12 refers to. Oke, kata day itu merujuk ke mana? Mari kita lihat. Oh, salah ya. Nomor 17. Which of the following is incorrect as an example of an organic material? Salah ya, seharusnya 17. Oke, jawabannya adalah stone. Ingat di sini is incorrect, berarti yang tidak tercantum pada teks ya, yaitu stone. Di mana kita temukan jawabannya, yaitu ada di line 15. Di sana jelas wool, hide, wool, land grass, hair, and similar material ya. Jadi bahan organik yang tidak sesuai dengan apa yang disebut pada baris ke-15 adalah stone.
Mana what is perhaps world's most organic material are preserve everything made of wood, hardwood, lion, grass, hair, and similar materials will decay and vanish in dust in a few years of countries. Jadi yang tidak tercantum adalah stone ya. Oke, lanjut ke nomor 18. Di sini jawabannya adalah words ya. Kata day ini merujuk kepada words. Dari mana kita tahu? Ada di line 10 ya. Kata day pada baris ke-12 pada kata word dapat dilihat dari kalimat sebelumnya. The words I, other, and you hear as vibrations in the air are. Oke, jadi jawabannya adalah word. B ya. Lanjut ke nomor 19. Jawabannya adalah B ya. The word reconstitute itu memiliki makna reconstruct ya. Maknanya ini yang dicari kan similar ya. Kesamaan katanya, sinonimnya. Oke, kata reconstitute memiliki makna serupa dengan reconstruct, yaitu menyusun kembali. Oke, the last number. The author mentioned all of the following archaeolog discovery sites except. Nah, kata kuncinya except ya, kecuali. Nih, berarti jawabannya adalah urban areas. Kenapa? Jawabannya ada di baris terakhir. Yang tidak disebut oleh penulis tentang situs penemuan arkeologi adalah kawasan perkotaan atau urban areas. Aided by a few lucky finds from pit box, desert and frozen soil is able to fill up a good deal of the gap. Oke, jadi jawabannya adalah urban areas yang tidak dimention disebutkan oleh penulis. Oke, thank you so much for watching this video. Semoga video ini bermanfaat. Semoga apa yang adik-adik harapkan, adik-adik cita-citakan semua terwujud. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.